Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu mengenai kemarin bagaimana seharusnya seorang ayah memandang dan bersikap kepada anak, yang intinya adalah ayah menjadi contoh teladan dan berfungsi sebagai seorang yang memberikan nasihat yang akan mempengaruhi jiwa anak. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kajian kita pagi ini seorang laki-laki bersikap kepada seorang wanita ataupun istri, tentu dari sudut pandang pendidikan ataupun tazkiyatun nafs. Perlu kita pahami arti dari kata istri. Bahasa Arabnya zaujah atau suami, zauj. Dalam Al-Quran banyak kata azwaja, azwajihim, azwajukum. Kemudian yang banyak diartikan dengan pasangan. Artinya adalah apa? Pasangan. Pasangan itu dia tidak sama. Itu arti pasangan itu bukan berarti sama. Pasangan itu Bapak Ibu tidak sama, tetapi dia bersifat saling melengkapi. Seperti tangan kanan pasangannya adalah tangan kiri. Apakah sama tangan kanan dengan kiri? Tentu tidak. Tapi dia pasangan. Zauj. Pasangan daripada siang adalah malam. Apakah sama antara siang dengan malam? Jauh beda. Bahkan orang membandingkan bentuk siang jauh malam. Tetapi pasangan dari siang itu adalah malam. Itu namanya zauj, pasangan. Kemudian pasangan itu bersifat saling melengkapi. Tidak bisa seseorang berkata, talok dia boy dik surangnya. Bahasa itu. Dak dona udah wak talok dua dik surangnya. Atau laki-laki ngecek, ambo bisa dik surang. Boleh aja dia. Tangan kanan mengecek ke tangan kida, ambo talok ngajar sadono. Acolah kerajaan sadono. Bisakah? Anggaplah bisa tangan kanan ngarajuan sadonyo. Cuman ndak rancak lo tampak di orang makan jo tangan kanan, cebok jo tangan kanan. Sekarangnya jo tangan kanan. Tangan kida ndak sesuatu. Walaupun bisa, anggaplah bisa, tapi tetap kelihatan tu ada ketimpangan, ndak rancak. Pailah waralek pi surang. Ama atau fajar? Pasti itu pertanyaan orang. Ama orang rumah bukan apa? Kan orang ditanyain pasangan. Ala cok kalina pi waralek surang-surang saya panjang tanya orang. Ya cok surang saya pai le. Allah barakali kau bakut surang-surang sana. Panjang tanya orang.
Atau pergi ke rumah orang gaib surang. Dah bawa anak alasan. Anak sekolah. Kini orang libur kah? Pulang ke rumah orang gaib surang je. Mata anak alasan lah. Orang akan bertanya tentang pasangan. Karena memang tidak lengkap hidup itu tanpa pasangan. Maka jangan sekali-kali mengecek. Teluk dia mau hidup surangnya. Tak rancak ke tempat. Walaupun bisa hidup. Bisa hidup surang bisa. Cuman timpang. Berjalan kaki suuk saja. Celah jalan kaki suuk saja. Tak ada kaki kidanya. Bisakah berjalan? Bisa. Pihak kecil orang. Tak rancak. Ada tangan sebelah, tak ada sebelah lain. Orang menceliak tetap tak rancak. Pokoknya segala sesuatu yang tak ada pasangannya tak rancak. Apa boleh nak bujang seorang ke seorang aja. Panjang tanya orang. Bilo je lah kau. Bilo je lah tu. Alakan yang sasak saya nak mangas. Lama na bilo. InsyaAllah akhirnya jadi ya bacari je tanggal akhirnya. Kenapa? Memang tidak lengkap hidup kata tanpa pasangan. Ibaratkan ulama seperti sayap burung. Sayap burung kau ada? Dua. Ada kanan, ada kiri. Lalu minta permisi sayap gocek. Mau tak satu dan sekali gocek. Ada taluk le dembono. Kecek dan sayap sawalah. Akhirnya burung kau sabalahnya mengepakkan sayapnya. Kira-kira bisa tak bang? Bisakah nyomanuan kapaan sayapnya? Bisa. Semakin kancangnya menimbulkan sayapnya, semakin kancang putar-putar di sini. Tak tambah tabang dah, tambah kancang putar, tapi putar-putarnya. Jadi kalau orang tak ada pasangan, celah apa-apa kah? Surang saja. Apa nampak yang putar-putar situ saja. Tak tentu angkat diojok. Itulah kena. Kemana rumah? Sampai cucu, sampai anak di Jakarta apa? Pak surang si rumah je. Cedahlah. Putar-putar surang saya nak jalih saya mau ojoknya dah. Putar-putar situ saja. Tak tentu angkat diojok atas. Dia surang. Tapi kalau lah berdua, kemana kini? Kan jalih cerita. Karena kalau lah dua sayok kama diaduan. Mau dituju dalam pendidikan di rumah terhadap anak. Kalau apaknya menyuruh, emaknya melarang, tak jadi dah. Dan tergantung anak kalau kamanya madok. Kalau anaknya kau takut japaknya, patuh kapaknya. Ilawan emaknya. Kalau anak kau takut jamaknya, sayang kamaknya, ilawannya paknya. Kena sayok kau sabalah. Artinya nang kawak program di rumah ndak akan jalan kalau si pasangan zauj, pasangan tadi itu ndak sama jawab. Dalam hal apapun, dalam memasukkan ke sekolah misalnya. Nang kecil apaknya ke pesantren lah dah. Kecil orang apaknya ke pesantren salah. Kecil namanya ndak sekolah umum salah. Akhirnya batangka gara-gara itu. Tak jadi anak kau dah. Tentu kamu kapainya lah. Nanapaknya lah panyang lah, nanamaknya lah panyang lah. Apa boleh anak kau? Anggaplah kini masuk sekolah yang dipilih oleh amaknya. Nanapak kau cari anak kau tetap tak akan senang dah. Kerana tak ketuju dinya dah. Karena sayuk kau sabalah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pentingnya pasangan. Dalam pemikiran, harus sepasang. Harus sama dalam pemikiran. Yo kalau dapat istri yang abak jenoda salah dah. Alhamdulillah. Tapi nyoy baiklah misalnya kan. Itu perlu abak bayo-yo. Bayo-yo lawak baano. Dibawanya bayo-yo.
Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan menganggap remeh wanita itu dulu. Wanita itu, Nabi Musa berdakwah ke Fir'aun. Nabi Musa ko orang mah Bani Israel. Bani Israel ko dari mah Palestina. Fir'aun ko di Mesir. Sia orang Mesir yang pertama kali menentang Fir'aun, yang berani sia? Asia, istri sia tu, istri Fir'aun. Yang beriman ke Nabi Musa, istri Fir'aun tu lah. Orang Mesir yang pertama kali menentang Fir'aun tu Padusi. Padusi yang berani menentang. Jangan gara-gara je Padusi kau. Yang berani menentang Fir'aun sia? Padusi. Dan dia meninggal syahid gara-gara penentangan itu. Dan dia siap lah syahid. Kemudian kalau ke Makkah, pas pulang ai tanya orang, bawa air Zam-Zam. Pulang ke Makkah ndak bawa air Zam-Zam, ndak langkuk rasanya. Ndak bawa air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu gara-gara sia tu. Wanita tangisan sa'i itu Safa Marwah, seorang wanita menangis. Siapa? Siti Hajar. Kemudian yang pertama kali masuk Islam siapa? Wanita aja, namanya Khadijah. Tidak laki-laki yang pertama masuk Islam dah, wanita. Kemudian yang syahid pertama dalam Islam siapa? Wanita aja dah, Sumayyah. Kan wak bangga-bangga laki-laki je mati syahid. Yang pertama mati syahid itu dalam Islam wanita. Sehingga seluruh orang mati syahid di dunia sampai hari kiamat mailia pahalanya kasih seorang wanita. Namanya Sumayyah. Artinya apa? Jangan macam-macam je wanita. Yang berani menentang Fir'aun itu wanita. Sebab datangnya air Zam-Zam itu tangisan seorang wanita. Yang pertama masuk Islam itu wanita. Yang pertama kali mati syahid itu wanita. Kalau bisa awak menggunakan wanita kau untuk kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang akan muncul. Tapi kalau indah dah digunakan orang untuk keburukan, bisa aja wanita kau rusak dinya apa-apa. Rusak dinya gara-gara wanita. Bisa rusak gara-gara wanita aja. Dulu waktu bujang nak tangguh gagah. Kalau sudah nikah ala karitiang buat. Bisa jadi gara-gara wanita tadi. Dijadian lakinya kok kudo baban. Jadi kudo baban. Kudo baban kok bago. Ya untuk mencari seninya. Mempakayo dirinya, lakinya kok ipasono kerja. Cepatlah kerja udah. Capek udah pulang. Lakihna udah pulang katanya. Tiba ma pitih tanya. Labih kuku. Tiba di kudo baban kau labih kuku no. Badan lah tua tinggal dah leh. Kan leh, yang kuku labih badan lah tua kan leh. Aduh leh. Dia tenaga nak ada leh. Jadi anu kudo baban. Kalau malang nasib. Malang nasib. Makanya ada dalam Islam tu namanya mencari jodoh. Pilih-pilih lah. Pilih-pilih. Bana lah kau mencari. Ka tu pilih lah. Ini tak mau tukar tengah jalan dah. Tukar tengah jalan tak lancar. Tak cocok rumah tukar lihat. Bisa. Cuma tak rancak. Allah tak suka lo dah. Cuba tukai tengah jalan. Kalau bertambah dah ada. Tapi bertukai tak uliah dah. Jangan ditukar.
Tak cocok ikut tukar lihat. Manuka kau tetap dah rancak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah salah pilih bakal itu nang kadipeloi. Beraja awak secara tazkiyatun nafs bapak-bapak ko ke Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi istri ndak beriman. Apa kira? Kalau dipaturian ego laki-laki, ambo ko Nabi. Kalau ndak kamanuri, kau jambo mencari yang lain, sebuah nomborok dan lain-lain. Tapi apakah Nabi Nuh mencarayan istrinya? Ternyata tidak. Berpisahnya atam bilang sama misahan kita. Walaupun istri beliau ko durhaka, tapi tetap kematian sama misahan. Tak caranya di Nabi Nuh dah. Nabi Lut, Nabi lo ko istrinya durhaka aja. Kematian lo yang memisahkan. Kematian yang memisahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalaulah kowe Allah telongsong, apapun yang terjadi ada isalah. Cukup awak berharap inyo dapat hidayah sampai bila? Sampai mati. Ndak di hari itu dapat hidayah. Kadang orang ko hari ko alun. Mungkin kok besok le dapat hidayah. Kalau ndak kamu nuri kecek ambo dah. Itu kecek kan. Sudahlah. Kalau ndak kau pergi ambo pergi. Kan capek na hidayah tiba dah. Harus hari itu lo hidayah tiba. Kalau ndak kamu nuri dah. Itu kan ancaman apa-apa bisa dah. Nak berjalan di rumah. Capek mek. Kok yo hidayah turun hari itu. Kok indak apa kakak? Ai duit surang lebih kok anda rancak lo. Artinya memang aja pasangan kah. Nah kata zaujun wakan kajian tafsir. Zauj artinya coba baca dengan pasangan. Tapi zauj ko ada arti lainnya dalam Al-Quran. Kita cari dalam surah Asy-Syu'ara dulu. Ayat 7. Asy-Syu'ara surah 26 halaman 367. Ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ilal ardi. Halaman 367. Awalam yarau ilal ardi. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Kam ambatna fiha. Betapa banyak kami tumbuhkan di muka bumi itu. Apa itu? Min zaujin karim. Zauj. Min zaujin karim. Itu berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan yang karim. Yang mulia, yang baik. Di siku arti zauj tumbuhan. Artinya tumbuhan yang mulia. Karim ko kalau dibawa ke tumbuhan yang banyak mendatangkan manfaat. Karim itu kan Allah bersifat karim. Allah berbuat baik dan Allah tidak butuh dibalas kebaikan. Kan itu. Allah tu karim. Berbuat elok Allah tu kawak.
Tapi Allah kan tak pernah minta agar dibalas kebaikan Allah tadi. Kan tak ada. Allah buat elok saja. Tumbuhan yang mulia itu batang kayu. Kan nyo karim. Nyo buat elok saja. Kan tak pernah awak dimintanya agar awak buat elok lo kayu. Tak ada. Sudah awak tabang kayu tu, aka jaswak ke kayu kan tak ada ditanya dah. Aka balih jaswak ke kayu kan tak ada. Nan jelas kayu lai buat elok ke awak tu saja. Zaujin karim tu tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Tumbuhan. Jadi arti dari zauj bisa berarti tumbuhan atau buah-buahan yang mendatangkan manfaat. Memang pasangan awak tu manfaat. Untuk mendapatkan keturunan itu kan manfaat. Pasangan awak. Untuk tampek bayo dia awak. Untuk menenangkan jiwa nafsu. Itu manfaat. Dan banyak manfaat-manfaat lain bagi suami istri pasangan tadi. Yang artinya dia tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Kini pandai wak hendak mengambil manfaat. Itu dulu. Bukan berarti memanfaatkan tapi menjadikan pasangan itu sebagai hal yang bermanfaat. Bukan hal yang merusak. Orang yang pandai menggunakan pasangannya berdua-duanya untuk yang bermanfaat jadinya. Tapi kalau nyo ndak pandai dah rusak ide. Sehingga orang gaiknya mengecek, "Ndai anak awak sari Jawa ndak tangguang gagah no, dan tunggu rancak no, ndai sajak keluarga no ibu awak." Ndek orang gaik ko ibu mencelek junjunyo senang. Pecelek idu anak kini susah. Kan tak sampai hati orang gaik celek. Cuma kalau disuruhnya pisah tak mungkin lah dah. Berarti ndak bisa mengambil manfaat. Maka zaujin karim itu pasangan atau tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Kemudian Bapak Ibu dalam surah Qaf celek. Surat ke-50 ayat 7 sama. Halaman 518. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang bahij, yang indah tampak di mata. Jadi arti zauj tumbuhan jo, tanam-tanaman yang bahij, sanang mata mencaliak. Memang bunga tu apa Ibu? Siapa tanya pas mencaliak taman bunga kecek no. Rancak no lai, rancak. Orang memuji taman bunga. Yang dipuji orang apolai bermacam-macam. Bentuk bunganya macam-macam lo. Warna bunga macam-macam lo. Aroma bunga bermacam-macam. Tapi dalam bentuk keindahan. Keindahan. Nah, pasangan awak
sesuatu yang indah itu biasanya sesuatu yang dibanggakan. Ada orang bangga caliak istrinya, dan ada orang bangga caliak suaminya. Dan kebanggaan tadi manfaat, zaujin karim, tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Tumbuhan yang mendatangkan kebanggaan, menyenangkan. Keindahan tu Bapak Ibu, tidak usahlah jauh-jauh. Yang sangat sederhana salah keindahan tu. Orang rumah tidak berjilbabnya misalnya. Lah panik menyuruhnya agar pakai jilbab. Tak muahnya dah. Akhirnya bahasa-bahasa. Tio mencari orang suami istri berjalan jilbab orang rumahnya panjang. Itu mengguri-guri hatinya deh orang rumah wak. Ya Allah. Mencari kawan. Awak lah panik majak orang rumah pergi ikut pengajian. Dia ajak ngaji selalu dah serang caknya kan. Oh tak ngaji sudah dah. Mencari kawan bawa orang rumah pergi ngaji. Mengguri-guri hati. Ya Allah. Awak lu mau sampai puluh lu jawab ini. Mencari kawan bawa gonceng. Sasangok ni. Suatu yang nampak indah ketika nampak ada pasangan tadi. Kini dawak lah. Bisa ndak awak menampakkan keindahan kau? Sehingga sesuatu pasangan tu indah nampak. Suatu nak rancak, orang mencalik pun rancak. Memang kalau berjalan surang, dah rancak. Tapi kalau berjalan nombor dua, rancak jadi. Acokna berjalan surang-surang, panjang tanya orang. Bah surang siapa ji? Ya, surang lu lihat baji. Amatoh cara. Tapi kalau lewat dua-dua, nampak ji kini kau, akan itu. Rancak tampak dia orang. Dua-dua lu lihat je. Dua-dua sama faya je. Tetap rancak nampak. Sesuatu yang berdua-dua, dia pasangan rancak. Muka bapak jangan cok pergi surang-surang. Kok bawa touring bawa lah pasangan tu sekali. Kok sesurang je pergi. Ada orang touring surang sampai. Aku ayo kok. Awak tanya ni emang surang pergi kau ini. Surang sen. Apa tu sini aku surang lo. Bawa lah pasangan tu sekali. Sehingga pas posting deh. Fainya mah sesama no fai karancak tu Pak. Suatu yang indah. Surang-surang banyak berfikir lah orang tanya. Kok surang-surang? Itu arti secara bahasa bisa menjadi pasangan, bisa menjadi tumbuhan yang mendatangkan manfaat ataupun tumbuhan yang indah. Itu dia Pak. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita caliak ibadah yang paling lama tu apa? Nikah. Salat berapa minit? 10 minit lah, subuh 10 minit. Puasa? Malu sebulan. Dari terbit fajar sampai sebulan puasa, panjang tu nya. Tak ada puasa sebulan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak lama-lama dah. Itu yang paling lamanya. Haji itu saja ihram. Laki ihram. Kalau orang haji mulai dari tanggal 8 lah mulai orang ke. Kalau selesainya nafarsani tanggal 3 balik. Berarti berapa tu? 5 hari, 6 hari. Itunya. Itu pun sekali semua duit 6 hari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang paling cocok jauh hawa nafsu itu duanya.
ibadah, tapi cocok je hawa nafsu duanya. Makan minum. Wa kulu washrabu. Makan dan minumlah kalian. Ni cocok? Cocok. Rong tak tu. Ibadah dan cik tu. Bukan perintah tu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Tak ada hawa nafsu manggak ke dah. Tu keciklah. Dalam hadisnya cik, dalam ayat cik lain, menikah, fankihu, maka menikahlah kalian, ma tabalakum. Kalau bahasa sambung ayatnya, minan nisa, wanita yang kamu sukai, masna, dua. Itu ketujuh nanti nafsu. Tak ada nafsu kau main tak dah. Cuman tahan lainnya, tambah lainnya. Tapi nak ditanya ketujuh tak ketujuh mana? Dua tu ibadah cocok je hawa nafsunya. Makan minum cik, menikah cik. Kalau nak lain-lain berlawanan. Jago subuh tadi ada nak wak lawan tu. Pai mengaji ada je wak berlawan wak dulu. Dan ibadah lain puasa berparang lah dulu. Puasa dah. Tapi kalau makan minum tak ada berlawanan je nafsu, cocok saja. Boleh siang hari laku satu, saya pagi lu makan. Nampak lo nak ketujuh dah wak. Tu jadi ibadah nampak yang ketujuh tu je, makan minum. Apalagi orang kan nikah tanggal berapa? 17 Agustus. Tu lama nari rasanya. Ayo. Lama na lain. Tak bisa apa laki kau kan. Dek kena berang di mama, sabarlah kecil. Kayaknya niang sih. Ketujuh di nafsu. Nah, ibadah nikah kau Bapak Ibu. Itulah yang paling ketujuh di nafsu dan paling lama. Kalau menikah ibu-ibu kau umur 20 meninggal umur 65. Baran lama nikah. Berapa? 45 tahun beribadah 24 jam. Ibadah 24 jam selama 45 tahun. Kini surah puasa selama 45 tahun tiap hari tak tahu ada. Ikut 24 jam ibadah saja. Kalau awak niatkan ibadah. Makanya apa ibu, amal tu tergantung niat. Maka jangan menikah kau bagi yang kau menikah. Jangan menikah tu niatnya mencari keturunan. Itulah. Kalau mencari keturunan level wak binatang. Maaf ya kasanan. Level binatang mencari keturunan loh. Menyalurkan hawa nafsu binatang itu loh tujuannya. Tapi awak yang manusia tentu tidak itu sedoh. Niat awak itu adalah ibadah. Ibadah. Dan artinya segala sesuatu yang awak kerajaan beko itu adalah bentuknya ibadah. Awak nak terlangsung bahasa. Awak dulu dek ketujuh usahanya nikahnya. Perbaiki niat. Jadikan iko ya Allah. Ambo perbaiki niat ambo. Ambo keluarga aku untuk ibadah. Ibadah. Makonyo. Jadikanlah pernikahan tu diawali dengan ibadah. Kalau ibadahku berarti hubungannya je sia, je Allah. Maka kalau deknya hubungannya je Allah, kerajuanlah yang ketujuh di Allah. Sesuai aturan mainnya je Allah. Mau pernah dulu baca buku judulnya Kesalahan dalam mendidik anak. Bako anakku durako. Itu pertanyaannya. Pertanyaan gadangnya situ. Kenapa anak kita durhaka? Berarti jawabannya kesalahan dalam mendidik. Mendidik kau dari mana kesalahannya? Pertama dari mencari jodoh. Di kalau anak awak durako, nangka disalahan dak anak doh. Pertama kesalahan celiak-liak. Mungkin salah dalam mencari jodoh. Kan nisaukum harsul lakum. Istrimu sawah ladang bah. Istriku sawah.
ladang. Kalau ingin buah gadang-gadang, batangnya subur, daunnya rimbun, buahnya labek, di mana tanam? Tanah yang subur. Kalau tanam di tanah liek, reke ni ya. Reke tumbuh nalik, tumbuh jauh, daunnya kuning. Buahnya kalau di limau sekarang kona. Aku niang lo, lu masaklah jatuh. Dia kesalahan dalam mencari jodoh. Tanah ko tanah liek tanpa biak. An kita tanam bibit unggul. Minggu unggul akan dibaca. Ya memang apa no bibit unggul, cuman tanahnya tanah liek. Apa no layan nuna dah. Bako tiba dia anak no. Ya tanah ko ndak rancak pemilihannya sari. Maka kesalahan dari mendidik anak tu diawali dari kesalahan mencari jodoh. Bako para nabi itu apa ibu? Apa-apanya pasti nabi loh. Bako ndak sasek dari orang Indonesia ge nabi lah. Karena ndak ada ketu garis nabi itu di siku ndak ada. Allah sendiri sangat menjaga keturunan. Keturunan Nabi itu namanya banyak dari Nabi Ibrahim. 2. Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail saya jadi Nabi Muhammad. Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai ke Nabi Isa. Tak lapih ke Indonesia dah. Banten. Karena garis keturunan. Nah kalau di atas itulah Nabi, ke bawahku ada harapan jadi Nabi. Ada wak kurang perhatian itu kini mencari jodoh. Siapa no? Kalau orang sisuk masih siapa nan? Hanya itu nan jale-jale salah siapa jamaah nan? Itu kecil orang sisuk kalau kau menikah. Nan jale-jale salah pak jamaah nan. Itu tu nak tahu bawa pak makna. Karena keturunan tak jale doa siapa nan. Ketujuh anak yo. Tapi apa jamaah nak jale doa nan. Ketika anak wak ko mada bahasanya. Asa ni sana madar kau. Madar. Apa? Karengkang. Tu ndak seminang, ndak senesia tu. Ketika anak ko mada, pahlawan, bandel. Caliak kalau ibu berang kanak gue. Ba kok sama ada anak wahan tu nen. Kecil ibu caliak anak gue. Ba kok sama ada aku mana payah nama jai. Aja kanak kau berang celi apa no? Siapa no sari ke hanten? Oh yo salah pilih apa no sari hanten. Ya pak no kerengkang lo. Akamalu pai cucuran atok kau nak jauh na lo. Tapi kalau celak ni nak awak lembut, elok, patuah, bakok ciko na nak awak. Celi apa no? Oh ya pak no orang elok lo. Jadi kesalahan tu dari mencari jodoh. Amakonyo kalau dalam agama kan karena keturunannya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena ampe faktor kok. Itu kesalahan kedua, kan mencari jodoh. Kesalahan kedua, bako anakku dorako, karena ketika pernikahan diawali dengan maksiat. Contoh diawali pas nikah dengan maksiat. Pakai organ, babet, baonjak-onjak, pada silo nyanyi-nyanyi. Pas pernikahan dibuat di situ mohon doa restu. Doa nang kadape. Restu sia nang kadape. Allah dan Rasul nak suka dah. Tentu laknat nang katurun di situnya. Diawali je itu pernikahan tadi kok dengan maksiat. Malamnya kalau daerah-daerah sasabuin daerah tertentu tu nambah kuah malam tu menjelang besok baralek malam kurang masang tenda sampai bakoa. Ada nak minum-minum gaya nak unzubillah. Mana? Main game namanya dah. Main game. Ada ndak dosonya di situ?
Kalau dosa berarti pernikahan tadi itu diawali dengan maksiat. Malu kadapek mohon doa restu selamat. Selamat ang kadapek musibah nang katibo sudah tutunya. Ndak selamat dah. Ndak doa selamat dah. Musibah. Wak ka memancing rahmat Allah dalam menikah kau. Tapi nan wak datangan apa? Musibah. Dek gaya awak tadi dengan baorgen lah, main game tadi namanya, orang bajudi malamnya, tak tahu. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, kesalahan tu bila maaf, tapi kau dijalian ketika berhubungan suami istri, nak berdoa dah, lupa berdoa, astagfirullah. Ya, lupa. Seharusnya apa? Dianjurkan malam pertama itu mangan salat. Salat dulu. Pas masuk bilik tu mangan salat berdua dulu. Ndak lalok dah salat. Salat tu. Suami awak laki-laki salat, perisiko salat tu. Sudah salat ko doa. Doa tu. Sudah doa tu mengapa cik ubun-ubun dalam rumah kau? Baca doa. Ambo sari apa aku dah lupa ni kini Kau dia lah lama indak pakai kau. Hilang. Dulu dia apa dah. Kaji nak ulang mana? Sekali. Ya, dia sekali ya. Baca doa ana, boleh saya lihat biar si anak kau nikah Apa doa tu? Pas mengamaci ubun-ubun. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Paci ubun-ubun. Ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan wataknya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan wataknya. Perisiko punya elok, punya buruk. Wak minta nilai elok saudaranya. Nan buruk-buruk tinda lawak andaknya. Tu. Sehingga Allah hagiahlah isteri ko kawak nan elok-elok saja. Kurang ketika berhubungan suami isteri doa dulu. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak yang jauh dari gangguan daripada syaitan. Itu intinya kira-kira. Sehingga dalam hadis Bukhari itu, kata Nabi, kalau Allah takdirkan anak tu dapat dengan membaca doa tadi itu menjadi anaknya, maka dia tidak akan diganggu syaitan sampai hari kiamat. Anak tadi sampai hari kiamat itu tidak akan digaduh di syaitan. Model itu lah. Baku anak aku banyak nama manuannya merusaknya. Wak dah doa dulu, itu salah, akui salah. Ndak mendoa dulu. Ndak takana doa tu. Kena ada apa lo kadang. Apalah doa tu. Diulang doa lihat. Di kesalahannya tu dari mencari jodoh, kemudian ketika nikah, kemudian ketika berhubungan suami istri. Kesalahan mendidik. Itu baru setelah itu pendidikan. Di mana sekolahnya. Jadi awak tidak menyalahkan siapa sekolahnya, langsung dah siapanya dulu. Siamaknya dulu. Itu nak awak cari. Itu dalam kesalahan mendidik anak. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niatkanlah tazkiyatun nafsnya. Kajiwakan tazkiyatun nafs untuk jiwa. Anak kawak tanaman di jiwa awak kau. Menikah tu sampai ke surga. Dan untuk di dunia sampai tambilang memisahan kita, tu pendek tu. Paling berapa? 40 tahun menikah. 50 tahun sampai tambilang memisahan. Tapi orang beriman pernikahan tu sampai ke dalam surga. Kita celik ayatnya. Nasr surah Az-Zukhruf ya.
ayat Allahumma salli. Ayat 70 halaman 494 surah Az-Zukhruf ampe 9 ampe. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Antum, kamu, wa azwajukum, dan pasangan kamu, istri-istrimu, tuhbarun, dalam keadaan gembira. Masuklah kamu ke dalam surga bersama istrimu dalam keadaan gembira. Dia masuk sarugo aja sia orang rumah jo pasangan. Maka niatkan pernikahan aku ibadah. Ku ibadah bo ya Allah, nikahku ya Allah. Kemudian niatkan sampai ke Jannatul Firdaus. Tidak sampai tambilang memisahan kita dah. Sampai kama surga Jannatul Firdaus. Tu harus ada di hati waktu sampai ke sarugo ya Allah. Kalau laisan niat, maka orang ko akan menjalani jalan-jalan ke sarugo. Tapi kalau sampai tambilang, saya doa bila lah kemati kau. Sampai tambilang, saya itu doa bila lah kemati. Sehingga karajo ko tentu elok lah. Tapi kalau suami istri ko saniat, suami istri niat batinnya, jiwanya ko ingin sampai ke sarugo. Saniai badua ta sama-sama ke sarugo wa yodayo pasti jalan yang ke ditampuahnya jalan ke sarugo. Bakok balawanan suami istri nan cik minta sarugo cik narako dek niatnya ndak ke sarugo. Kalau niat orang ko menikah untuk sampai sarugo pasti nyo akan menjalani nan jalan ke sarugo. Kalau ada nanti apa-apa atau ibu-ibu pasangan awak melencengnya cara pikirnya dari agama ingian saja kalau ini sampai ke sarugo kini kau indah itu saja iyalah dah tu karajo lagi ke karajo ke sarugo ke narakon oh iyalah iya maka niat kasa kau yang jiwa kalau lagi niat jiwa tu insyaallah aman tapi kalau nanti A nanti B payah. Kalau kita niatkan Bapak Ibu, pernikahanku adalah ibadah dan sampai ke dalam sarugo. Mungkin ada kau tanya Bapak Ibu? Berdasarkan kajian-kajian tadi, apakah tepat istri itu bisa berpasangan? Karena dari contoh-contoh yang diberikan tadi, pasangan itu lokasinya itu satu lawan satu. Contoh siang dengan malam, dengan kiri dengan kanan kan ada kiri kiri kanan nyampe. Istri itu punya apa? Apakah takpe di dalam istri itu zaujah? Azwaj, pasangan. Eko memancang-mancang kaji mangin-angin suasana. Pasangan. Istri itu kan pasangan. Apa ndak bisa tangan kanan cek, tangan kiri nyampe. Kau pertanyaan gua, jangan kesalah lah gua. Apa ndak boleh tangan kirinya gampe. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kamu bahas tu kaji khusus tu. Ndak kini dah. Ada nanti adab poligami itu judul khusus. Itu judul adab
poligami. Tu adabnya ada loh. Nya ndak dilarang dah. Cuma ada adab. Kalau lah terpenuhi dah rasanya adab tu bisa awak beradab seperti itu kalau jalan. Bahasa bawah dah. Iya. Of istilahnya. Tapi istilah istri adalah pasangan dijadikan dari contoh tadi. Kalau contoh tadi kan siang dan malam kan satu. Oh gitu. Adalah istilah yang ada tapi untuk istriku sebagai pasangan. Istilah untuk istri pasangan. Kalau siang malam kan satu-satu maniatnya. Tangan kiri satu-satu. Apa istilah yang tapik? Memang pasangan. Artinya pun memang pasangan. Tapi bukan pasangan secara lahiriah. Kalau menghitung sebagai lahiriah, tentu cek-ceknya. Tangan kanan cek, tangan kiri cek. Cuman pasangan di siko kan dalam bentuk batiniah. Pasangan hidup. Pasangan hidup. Beko dalam fikih, kajian fikih lain. Bara boleh pasangan kau. Itu kajian fikih lain. Bara bolehnya, tapi kajiannya dalam fikih. Fikih bahasannya bara boleh. Bara batas paling banyak. Bara batas minimal. Apa syarat yang harus dipenuhi. Itulah. Tapi pasangan yang masuk tu fungsi. Kalau fungsi kau kan bersifat batiniah. Fungsi dari pasangan tu saling melengkapi. Ndak langkoknya kalau nyo tagak surang. Itu kan fungsi sifat, bukan jumlah. Bawi jomor teh. Kalau ndak ada tagak surang ndak bisa, ndak ariknya. Bentuk sayo. Kalau sawalah senyo ndak jadinya jalan. Karena nyo bersifat fungsi. Itu yang dikatakan zaujin karim, tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Kemudian ada tumbuhan yang sebagai bentuk keindahan. Zaujim bahij, keindahan. Ada sebagian orang tak cukup dinya tanaman kocek. Di pabanyaknya tanaman kosingo nampak indah dia orang. Kalau cie sebungo ko, keceknya kurang rancak. Banyak lah. Pasangan dalam bentuk zaujim bahij, keindahan, untuk keindahan. Ada orang menambah pasangan sebagai zaujin karim, keturunan, memperbanyak keturunan. Sehingga Umar bin Khattab menikah istrinya berapa? 9. Karena niatnya awal menikah awal dulu, sebelum ada larangan batas sampai. Ini memang orang Arabku menikahku untuk cari keturunan, manfaat dia. Tapi dalam bentuk zaujin karim, memberikan manfaat. Untuk orang rumah manfaatnya dia untuk keturunan. Untuk keturunan. Ada sebagian orang untuk keindahan. Ada orang nama. Kalau untuk keturunan manfaat, tanyalah. Berada ketujuh. Beranak nak perlu dewa. Karena orang Arab punya fungsi anak ko, semakin banyak anaknya, semakin berkuasanya sini. Kalau kurang anak ko, awak tersingkir. Orang anak bertiga, tersingkir tu. Orang yang banyak anaknya berkuasa sini. Yang makanya kabilah. Kabilah tu yang berkuasa tu siapa yang banyak anak. Dan seketika anaknya tersingkir tu. Nanti sama piang-piang. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Kalau ia akan bertambah, berarti bertambah dalam bentuk manfaat. Manfaatnya. Niat. Niat menambah kini kau. Menambah keturunan kau. Atau sebagai kebanggaan kau. Itu dia maksudnya. Kini itu apa Ibu? Ada katanya tidak cukup? Bila-bila lah bahas tu. Khusus lah tu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.